Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Fajar Ramadan dengan NIM 121190111 dari Prodi Teknik Industri kelas Studium General RTI A. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil resum saya mengenai bab 1 Elsevier Researcher Academy yang berjudul Persiapan Penelitian. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, seperti funding atau pendanaan, research design atau desain penelitian, research data management atau manajemen data penelitian, dan research collaboration atau kolaborasi penelitian. Yang pertama itu ada pendanaan. Langkah pertama untuk mendanai penelitian Anda adalah menulis proposal yang sempurna. Meskipun peluang hibah penelitian itu unik, berfokus pada beberapa kesamaan utama dapat membantu Anda mencapai kesuksesan di awal karir Anda. Jadi di sini tuh kita dikasih tahu kalau peluang hibah atau pendanaan itu sifatnya unik. Jadi mendingan kita berfokus kepada beberapa kesamaan atau beberapa hal yang bisa kita kendalikan yang berada pada kendali kita, yang dapat membantu Anda untuk mencapai kesuksesan di awal karir Anda. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai menulis proposal yaitu diantaranya yang pertama ada baca catatan panduan khusus untuk skema. Yang kedua, konfirmasi ruang lingkup yang sesuai untuk tahap karir Anda dan Anda memenuhi kriteria kelayakannya. Yang ketiga, jika tidak yakin apakah penelitian berada dalam ruang lingkup atau skema yang sesuai dengan tahapan karir Anda, jangan ragu untuk menghubungi project advisor untuk skema tersebut. Selanjutnya ada kenali penyandang dana. Kenali penyandang dana itu kita bisa mulai mengenalinya baik itu dari visi misinya, strategi perusahaan, serta nilai dari perusahaan itu sendiri. Selain itu kita juga bisa melihat dari situs web pemberi dana itu sendiri hingga aliran dari pendanaannya. Yang selanjutnya ada waspadai masalah tata kelola penelitian, di mana masalah tata kelola penelitian ini seperti etika, hak intelektual, perlindungan data dan kerahasiaan, hingga perlindungan ganti rugi kalau misalkan perlu. Yang ke berapa ini? Ke 7, kenali audiens. Yang ke-6, maaf, kenali audiens. Di mana dalam menulis proposal ini kita harus tahu siapa yang akan mengulas proposal kita. Kalau misalkan yang baca expert berarti kita menyesuaikan penulisan kita. Kalau yang baca orang awam berarti kita juga perlu menyesuaikan penulisan kita. Jangan kalau yang baca itu orang awam tapi kita menggunakan bahasa yang terlalu expert itu bakalan sulit untuk dicerna sama pemberi dananya. Yang selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum proposal masih menulis proposal. Yang selanjutnya itu kita bisa minta saran dari teman, rekan calon pelamar, spesialis dan lain-lain. Selanjutnya pahami proses penilaian dan menulis dengan pemikiran ini. Bentuk tim yang kuat dan pilih kolaborator dengan hati-hati. Kalau yang tadi menulis, sekarang ada mengirim proposal. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai mengirim proposal. Yang pertama yang pasti kita edit, kita koreksi kembali dan pastikan semua bagian sudah lengkap. Yang kedua ada minta rekan pelamar untuk meninjau, memastikan, serta mengomentari bahwa proposal yang tercakup itu sudah benar, sudah tepat. Yang ketiga, pastikan semua dokumentasi pendukung terkait disertakan. Yang dalam hal ini tuh lampiran, baik itu gambar, perhitungan, atau yang lain-lain. Yang keempat itu waspadai tenggat waktu. Sebagai pemohon dana, sudah selayaknya untuk kita mengajukan proposal itu sesuai dengan tenggat waktunya, jangan nyampe ngaret gitu. Kalau tadi udah ngebahas tentang penulisan dan pengiriman, sebenarnya apa sih yang dicari sama oleh penyandang dana? Di sini tuh dari perspektif penyandang dananya. Yang dicari oleh penyandang dana itu sebenarnya itu penelitian yang diajukan orisinal dan inovatif, aplikasi yang ditulis dengan baik dan disajikan dengan jelas,
ketepatan waktu topik, hasil dapat diidentifikasi dalam jangka waktu yang diperlukan. Perhatikan terhadap detail, misalkan pemeriksa ejaan. Jadi walaupun itu sesepele, sekecil ejaan itu tuh sangat berpengaruh. Yang kelima ada kandidat memiliki visi yang jelas tentang kemajuan karirnya. Jadi setelah dia diberikan dana, dia tuh tahu mau membawa karirnya itu kemana gitu. Yang keenam ada proposal yang ambisius tetapi realistis, sehingga dapat dilakukan dalam batas waktu dan atau sumber daya yang tersedia. Yang ketujuh, rancangan penelitian yang meyakinkan dengan metode penelitian yang tepat. Yang kedelapan ada rencana yang layak di mana potensi masalah diidentifikasi, didiskusikan, dan rencana alternatif juga didiskusikan. Jadi kalau misalkan plan A tidak berjalan sesuai rencana, kita punya plan B atau rencana alternatifnya. Contoh kegagalan umum itu, yang pertama ada gagal menunjukkan pentingnya topik atau ide orisinal. Yang kedua ada pertanyaan penelitian yang tidak teridentifikasi dengan baik, tidak fokus, dan tidak didukung oleh data awal. Studi yang dirancang tidak akan menjawab pertanyaan penelitian. Landasan teoritis atau konseptual dari penelitian ini lemah atau tidak diartikulasikan dengan baik. Selanjutnya ada kurangnya kejelasan tujuan atau parameter keberhasilan. Proyek yang terlalu ambisius dan tidak layak dalam jangka waktu atau anggaran yang tersedia. Tinjauan literatur yang tidak lengkap atau buruk di mana referensi kritis dihilangkan. Yang selanjutnya, yang terakhir tidak ada diskusi tentang kemungkinan masalah atau keterbatasan dan tidak ada rencana darurat. Jadi di sini tuh yang membuat salah satu faktor kegagalan itu nggak ada rencana alternatif, nggak ada plan B-nya gitu. Selanjutnya ada faktor kunci proposal yang sukses. Yang pertama itu baca dengan cermat catatan panduan. Yang kedua, minta saran kepada rekan, kolaborator, mentor. Jika perlu, lakukan peer review informal. Nah, ini peer review informal itu bakal dibahas di section selanjutnya. Yang ketiga ada ajukan pertanyaan kepada staf penyandang dana yang mengelola skema. Yang keempat ada konsultasi dengan orang lain yang telah berhasil dalam skema tersebut. Yang kelima, persiapkan dengan baik untuk wawancara. Minta rekan kerja untuk membantu dengan wawancara pura-pura. Yang keenam ada tulis proposal dengan mempertimbangkan penguasa Anda. Jadi walaupun di sini kita sebagai pemohon dana yang meminta dana, yang membutuhkan dana, kita tetap harus memikirkan dari sisi pemberi dana, penyandang dana. Jangan cuma mikirin kitanya doang. Yang selanjutnya itu ada desain penelitian. Penelitian membutuhkan pengetahuan yang luas tentang bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan peluang tertentu yang mungkin muncul. Tips untuk meningkatkan peluang penemuan tidak terduga. Yang pertama itu pelihara pikiran yang siap, yang dapat mengenali peluang kebetulan. Yang kedua, berkolaborasi dengan para ahli. Yang ketiga, menciptakan peluang dengan tabrakan biasa. Di mana tabrakan biasa di sini tuh yang dimaksud tuh social event atau virtual space dan lain-lain. Di mana kita tuh bisa bertemu dan berinteraksi dengan orang banyak dan bisa memperdalam koneksi yang kita miliki atau bertemu dengan koneksi-koneksi yang baru. Yang keempat ada merangkul kegagalan dan memupuk budaya eksperimen. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan yang aman secara psikologis. Yang selanjutnya itu ada kesenjangan penelitian. Meneliti adalah tugas yang berkelanjutan, karena mengharuskan Anda memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan orang lain sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukannya identifikasi kesenjangan penelitian. Adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian itu yang pertama, cari inspirasi dalam literatur yang diterbitkan. Yang kedua, temukan kata kunci dan istilah terkait topik yang dipilih. Yang ketiga, minta bantuan dari penasihat penelitian Anda. Yang keempat, gunakan alat bantu digital untuk mencari topik populer atau
makalah penelitian yang paling banyak dikutip. Yang keenam ada periksa situs web jurnal berpengaruh. Yang ketujuh ada catat pertanyaan Anda. Yang delapan, teliti setiap pertanyaan, waspadai kesenjangan literatur, dan baca ulasan sistematis. Yang selanjutnya itu ada manajemen data penelitian. Kondisi pendanaan yang semakin umum adalah bahwa data yang terkait dengan pekerjaan Anda harus tersedia, dapat diakses, dan dapat ditemukan dan dapat digunakan. Di sini kita diperkenalkan dengan konsep FAIR, di mana konsep FAIR ini berguna untuk meningkatkan praktik publikasi data dalam penelitian. Di mana FAIR itu sendiri merupakan singkatan dari Findable, Accessible, Interoperable, dan Reusable. Di mana findable berarti data dapat ditemukan, accessible berarti data dapat diakses, interoperable berarti data dapat dioperasikan, dan reusable berarti data dapat digunakan kembali. Yang pertama itu ada findable atau dapat ditemukan. Prinsip dari findable yaitu metadata diberi pengenal yang unik dan persisten secara global. Contohnya itu seperti DOI ya, itu bacanya gimana lah. Selanjutnya itu ada data dapat dijelaskan dengan metadata yang kaya. Yang ketiga, metadata secara jelas dan eksplisit menyertakan pengidentifikasian data yang mereka gambarkan. Dan yang keempat, metadata didaftarkan atau diindeks dalam sumber yang dapat dicari. Yang kedua ada accessible atau dapat diakses. Prinsip dari accessible yaitu metadata dapat diambil kembali oleh pengenalnya menggunakan protokol komunikasi standar. Di mana protokolnya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada protokol terbuka, di mana protokol terbuka itu gratis dan dapat diterapkan atau digunakan secara universal. Yang kedua ada protokol terbatas, di mana dalam penggunaannya, dalam aksesnya itu perlu yang namanya prosedur autentikasi dan otorisasi. Yang kedua, metadata dapat diakses bahkan saat data sudah tidak ada. Selanjutnya yang ketiga itu ada interoperable atau dapat dioperasikan. Prinsip dari interoperable yaitu metadata menggunakan bahasa formal, dapat diakses, dibagikan, dan dapat diterapkan secara leluasa untuk representasi pengetahuan. Yang kedua, metadata menggunakan kosakata yang mengikuti prinsip FAIR yang tadi ya, singkatan dari findable, accessible, interoperable, dan reusable. Yang ketiga, metadata menyertakan referensi yang memenuhi syarat ke metadata lainnya. Yang keempat ada reusable atau dapat digunakan kembali. Prinsip dari reusable yaitu metadata dapat dideskripsikan secara kaya dengan sejumlah atribut yang akurat dan relevan. Metadata dirilis dengan lisensi penggunaan data yang jelas dan dapat diakses. Metadata dikaitkan dengan asal-usul terperinci. Metadata memenuhi standar komunitas yang relevan dengan domain. Yang selanjutnya itu ada kerjasama penelitian atau research collaboration tadi ya. Kolaborasi dalam penelitian datang dalam berbagai bentuk, termasuk penulisan bersama, pembangunan jaringan penelitian bersama, dan kemitraan penelitian. Peneliti, khususnya peneliti early career di mana atau peneliti yang baru itu berdiri untuk mendapatkan banyak dari kolaborasi, baik dengan terlibat dalam kelompok penelitian yang ada atau dengan mencari kolaborator yang keterampilannya saling melengkapi. Nah, bagaimana sih cara menemukan kolaborator? Yang pertama itu kita harus bisa memanfaatkan hubungan yang ada. Kolaborasi sering berhasil dengan baik saat Anda bekerja dengan orang yang Anda kenal dan atau orang yang Anda percayai. Yang kedua, menyadari nilai dan kekuatan timbal balik, reputasi, dan cerminan, di mana biasanya orang yang bisa kerja sama kita tuh ya cerminan dari diri kita sendiri gitu. Yang ketiga, belum tentu orang yang Anda sukai dan belum tentu yang seperti Anda. Meskipun tadi di
poin kedua disebutkan kekuatan timbal balik, reputasi atau cerminan, tapi nggak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan orang itu orang yang tidak kita sukai atau yang tidak seperti kita gitu. Selanjutnya ada faktor keberhasilan kolaborasi. Yang pertama ada inti kepemimpinan dan manajemen bersama. Yang kedua ada adanya keterhubungan. Yang ketiga upaya dan tujuan yang berfokus pada komitmen bersama. Yang keempat kepercayaan yang tinggi, saling bergantung, mengumpulkan sumber daya, kekuatan bersama, resiko dan penghargaan. Dan yang kelima latihan atau refleksi. Selaraskan niat dan keterampilan Anda. Banyak kolaborasi yang gagal sejak awal karena harapan dan tujuan yang tidak sesuai, atau bekerja dengan pihak yang tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang tepat untuk membuat proyek berhasil. Kolaborator tidak harus seperti Anda, tetapi Anda harus yakin akan hal itu. Pihak lain menghormati cara berpikir Anda. Jadi kan kita di sini niat kita itu mau melakukan penelitian. Jadi seperti yang dikatakan di sini, atau bekerja dengan pihak yang tidak memiliki keterampilan sumber daya yang tepat untuk membuat proyek berhasil. Jadi kita di sini harus pintar-pintar milih kolaborator, milih teman, milih partner untuk melakukan penelitian. Jangan karena dia teman, karena dia sahabat atau apa, kita jadi mengedepankan dia padahal itu sama sekali nggak cocok. Ya jadi sekian. Ya, thank you so much. Di sini sekian presentasi diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.